Hai, pecinta kuliner. Selamat datang di dapurku, tempat semua resep tradisional jadi lebih seru dan mudah dicoba di rumah. Hari ini aku bakal bongkar rahasia membuat onde-onde yang super enak dan kenyal. Jadi siap-siap catat ya. Onde-onde ini bukan cuma jajanan pasar biasa, tapi juga punya tekstur kulit yang lembut dan isian kacang hijau yang manis legit. Pertama, aku mulai dari bahan kulitnya. Kulit onde-onde yang kenyal itu kuncinya di pemilihan bahan dan cara mengolahnya. Aku pakai 250 gram tepung ketan, pastikan tepungnya masih segar supaya hasilnya maksimal. 50 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan biar kulitnya empuk. 60 gram gula pasir untuk rasa manis yang pas, dan sekitar 175 ml air hangat. Air hangat ini penting supaya adonan mudah dibentuk dan gak keras. Jangan lupa sejumput garam juga, biar rasanya makin balance dan gurih. Campurkan semua bahan kulit di satu wadah besar. Aduk rata dulu sebelum mulai menguleni. Uleni sampai adonan bisa dipulung dan gak lengket di tangan. Proses ini butuh sedikit tenaga, tapi hasilnya bakal sepadan. Kalau adonan masih terasa kering, tambahin air sedikit demi sedikit, jangan kebanyakan ya. Adonan yang terlalu basah bikin onde-onde gampang pecah saat digoreng. Sekarang, kita lanjut ke isian klasik onde-onde kacang hijau. Isian ini bikin onde-onde makin spesial dan kaya rasa. Aku rebus 100 gram kacang hijau, kupas sampai empuk, tiriskan, lalu biarkan agak dingin supaya mudah diolah. Setelah itu, blender bareng 50 gram gula pasir dan 1 lembar daun pandan. Daun pandan ini bikin aroma isian jadi harum banget. Masak lagi di atas api kecil sampai airnya hilang dan bisa dipulung. Jangan lupa aduk terus supaya nggak gosong. Biar tambah wangi, aku suka tambahin sedikit vanili. Kalau suka, bisa juga tambahkan sedikit garam ke isian biar makin gurih. Ambil sejumput adonan kulit, pipihkan di telapak tangan, jangan terlalu tipis supaya nggak mudah bocor. Kasih isian kacang hijau secukupnya, lalu bulatkan dengan hati-hati. Bentuk bulat sempurna supaya hasilnya cantik. Pastikan isinya tertutup rapat biar nggak bocor waktu digoreng. Tutup sambungan adonan dengan jari. Rapatkan perlahan. Setelah itu, celupkan ke air sebentar lalu gulingkan ke wijen putih. Air membantu wijen menempel sempurna. Tekan-tekan pelan supaya wijennya nempel sempurna. Wijen yang menempel rata bikin onde-onde makin renyah dan cantik. Sekarang tips menggoreng onde-onde supaya nggak meletus dan hasilnya mulus. Ini bagian penting yang sering dilewatkan. Panaskan minyak cukup banyak dengan api kecil saja. Minyak yang banyak bikin onde-onde bisa mengapung dan matang merata. Masukkan onde-onde saat minyak masih hangat, jangan terlalu panas. Kalau minyak terlalu panas, onde-onde bisa pecah dan isian keluar. Goreng sambil terus diaduk pelan, supaya matangnya merata dan warnanya cantik golden brown. Proses ini butuh kesabaran, tapi hasilnya pasti memuaskan. Tanda onde-onde matang, bunyi kopong saat diketuk. Itu artinya kulitnya renyah dan bagian dalamnya matang sempurna. Angkat, tiriskan, dan siap disantap selagi hangat. Gimana? Gampang banget kan? Onde-onde buatan sendiri pasti lebih puas. Rahasianya ada di adonan kulit yang pas dan minyak yang gak terlalu panas. Jangan buru-buru, nikmati prosesnya. Cobain resep ini di rumah, dijamin onde-onde buatan kamu bakal laris manis. Cocok buat camilan keluarga atau suguhan spesial saat kumpul bareng. Jangan lupa share hasilnya di kolom komentar ya. Brain Fitting. Aku pengen lihat kreasi onde-onde versi kamu. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di resep berikutnya. Selamat mencoba, dan semoga berhasil.